Papiku tuh orang seneng ngobrol. Hmm. Jadi, aduh kalau ngobrol sama papi seru banget. Berjam-jam, bisa nggak udah-udah gitu. Dia ngobrolin apa aja diobrolin gitu ya. Terus ya, aduh. Perlu tisu. Emang kalau udah ngomongin itu ya. Dia papiku tuh orang yang encourage aku. Dia selalu bilang, Lin, kamu tuh kreatif orangnya gitu. Lagi inget si Mami, Cel. Biasanya dia setiap kali suka telepon. Sedih ya kalau ingat yang Kehilangan. orang dekat, ya kehilangan teman atau Kebiasaannya orang dekat kita. dia gitu kan. Tiba-tiba nggak ada. Udah, yuk ngobrol. Yuk. Cel, apa kebiasaan mami yang lu paling kehilangan gitu, sedih gitu kalau ingat itu gitu? Ya itu dia suka telepon. Heeh. Nanyain udah makan belum. Perhatiannya ya. Anak-anak gimana, udah makan belum, gitu. Setiap kali telepon begitu. Nggak bosen jawabinnya, Cel. Pertanyaannya sama ya. Berulang-ulang sih. Berulang ya, Cel ya. Karena kan memang udah. Tapi sekarang itu yang kehilangan, banget ya, Cel ya. Iya, betul banget. Biasanya jam segini nelfon kok nggak Dia ada. ulang-ulang sih memang ngomongnya. Tadi dia ulang-ulang lagi gitu kan. Karena dia udah sepuh. Tapi ya jadi ya hilang banget gitu. Itu yang dirindukan ya, Cel ya. Itu hal yang dirindukan ya. Justru dikangenin jadi. Iya. Tapi boleh dibilang ya Acel mertua udah nggak ada, mami, papi. Pertama papi. Pertama papi, terus mami, terus Makco ya. Ya. Karena deket banget ya. Itu deket sekali. Terus sebelum papi sebenarnya mertuaku yang cowok. Jadi sebenarnya semua udah nggak ada jadinya, udah benar-benar nggak ada. Nah itu memang kalau orang yang deket rasanya tuh kalau yang udah kebiasaannya, sedih banget gitu kehilangannya. Aku juga ngerasain sih kehilangan. Aku kan deket sama oma ya. Jadi dari kecil memang tinggalnya sama oma gitu. Jadi lebih dekat ke oma. Ada kebiasaannya tuh dia kalau nonton minta ditemenin. Karena kan dia udah nggak kelihatan tuh di TV tuh itunya ya teksnya minta dibacain juga tolong ya. diceritain apa nonton sinetron, tapi dia paling suka nonton Walk with Yan dulu tuh acara masak ya. Iya acara masak. Jadi sekarang kalau lihat acara masak di TV tuh ingat ya? oma. Iya nih dulu kalau ada acara begini dia excited banget minta dibacain gitu. Apa Yanti? Masakannya apa Yanti gitu. Pasti dia nanya. Banyak itu apa tuh diapain tuh? Diapain katanya tuh. Pasti dia nanya gitu. Sekarang kalau ingat gitu ingat. Iya kalau lihat acara masak deket sih dulu sama oma. Sedih juga ya. Iya. Kalau lihat acara masak pasti inget dia gitu. Terus ya banyak sih banyak hal-hal yang kebiasaan dia ya. Kebiasaan dia ya. Kalau Naing? Papi ya? Papi. Iya papiku. Dulu tuh kalau misalnya kalau aku datang ke rumah si papa tuh selalu mukanya itu loh, dia ngajakin pergi, ngajakin keluar, pergi makan. Papiku kan karena stroke dia udah nggak bisa jalan. Jadi bener-bener tuh masa-masa terakhirnya dia tuh aku
aku deket bang. Memang aku juga deket sih sama papiku ya. Tapi makin belakang tuh ya, kayaknya makin kayak anak kecil gitu. Jadi kalau misalnya dia mau pergi, manggil aku, yuk, gitu ya, yuk, gitu. Nggak, udah tahu deh tuh maksudnya dia mau minta diajakin keluar, pergi keluar. Jadi masa-masa itu tuh kayaknya miss banget. Terus kalau misalnya aku pergi sama mamiku nih, pergi ke resto yang biasa kita pergi gitu ya. Terus kadang-kadang orangnya tahu, yang pelayannya tahu gitu, dia suka nanya, oh papanya nggak ada. Terus kalau udah dia udah ngomong itu, ya udah nggak ada, udah dipanggil Tuhan gitu. Dan itu kalau misalnya kita makan tuh kadang-kadang sampai nggak berasa tuh, kadang-kadang, aduh biasa makan bertiga nih makan berdua ya gitu. Itu ada tempat-tempat atau apa? Tempat makan favorit papi ya. Iya, tempat favoritnya. Banyak lah saat-saat terakhir tuh. Tapi aku bersyukur, maksudnya puas gitu, puas ngejagain dia, ngurusin ya. Temenin, Betul. ngajak makan ya ma. Iya, walaupun kehilangan sangat kehilangan karena aku sama papiku lumayan dekat. Tapi aku bersyukur gitu sampai terakhir gitu. Aku bilang, aku bersyukur, aku udah puas. Aku bilang gitu. Iya. Aku puas ngurusin dia gitu. Ya. Kalau Roslyn gimana? Roslyn Ya, paling aku dekat juga. sama papa juga ya. Iya. Aku tuh dulu bilangnya dari remaja ya, terutama waktu anak remaja itu, aku bilang papi itu sahabat aku gitu, karena papi itu orang seneng ngobrol. Jadi, aduh kalau ngobrol sama papi seru banget. Berjam-jam, bisa nggak udah-udah gitu. Dia ngobrolin apa aja diobrolin gitu ya. Terus ya, aduh. Emang kalau udah ngomongin karena itu sering ya. dia papi itu tuh orang yang encourage aku. Dia selalu bilang, Lin, kamu tuh kreatif orangnya gitu. Karena aku nggak percaya diri. Aku bilang, enggak papi aku. Jadi papiku tuh orang yang, karena saking dari remaja itu yang membangun kepercayaan diri aku. Itu aku berasa itu papiku banget. Jadi waktu terakhir papi nggak ada itu, satu hal yang aku inget ya. Cowok itu kan nggak pernah pakai lotion ya. Papiku tuh terakhir waktu sebelum dia meninggal tuh kan dia udah Kering kurus kali banget, ya. kulitnya Kering, kering ya, banget kering, gitu kan. Jadi betul. dia suka garuk tuh kayak berdarah, gatel gitu kan yang orang tua tuh. Jadi aku kasih dia satu lotion gitu ya, aku pakein dia lotion, terus dia suka, dia bilang enak pakai ini, jadi nggak rasa gatel, kulitnya nggak kering gitu. Jadi setiap kali aku datang pasti dia minta dipakein lotion. Jadi aku sekarang kalau pakai lotion itu aku jadi inget papi gue gitu kan. Aduh, jadi yang berasa kehilangan papi itu ya temen ngobrol satu ya, temen ngobrol. Ya bukan cuman papi sih, aku berasa orang yang aku berasa kehilangan banget ya. Jadi semuanya temen ngobrol aku. Si emakku ya, nenekku yang umurnya sampai 100 tahun itu juga. Aku dari kecil, dari SD itu, SMP, waktu SMA aku emang tinggal sama dia. Jadi waktu aku nggak tinggal sama dia, asal weekend, itu aku diantar papiku ke rumahnya. Aku nginep nemenin dia tidur. Itu pasti kalau makan dia ngobrol, sebelum tidur dia ngobrol, dia cerita zaman penjajahan Jepang, Belanda, apa juga diceritain pasti gitu ya. Semua Jadi diceritain. itu temen ngobrol aku tuh si emak gitu, temenin dia ke gereja gitu kan hari Minggu. Terus sore papiku jemput kalau hari Minggu gitu ya, balik pulang gitu. Nah jadi temen ngobrolku tuh papiku, si emak, terus sahabat baik aku si suami. Itu temen ngobrol aku. Dulu tuh zaman dulu kita kan belum ada WhatsApp, belum itu ya, email belum, dulu apa kayak Friendster gitu-gitu ya. Yang apa sih chattingan di komputer gitu kan. Kadang kalau aku masih gitu tiba-tiba dia muncul gitu. Belum tidur loh gitu. Lu juga belum tidur. Ngobrol gitu kan sampai jam 2 pagi gitu, enggak udah kalau ngobrol. Jadi tuh apa ya? Kehilangan temen ngobrol semuanya. Aku sempat kan marah ya sama Tuhan, aku tanya, Tuhan kenapa sih gitu. Ini baru sekarang aku pikir mungkin Tuhan mau aku ngobrolnya sama Tuhan kali ya. Iya.
Sama kita juga ya. Iya, sama kita ya. Teman ngobrol ya. Sobat yang lain ya. Kita Iya. ngobrol ya. Tapi Gimana? banyak hal-hal gitu kita juga tetap harus tetap optimis lah melanjutkan hidup ya walaupun kita Iya. kehilangan. Kita bisa sih inget sedih gitu. Cuma kita harus inget yang hal-hal baiknya kali ya yang dia Ajarkan. kerjakan, dia ajarkan gitu, yang dia pesankan gitu ya. Supaya kita juga bisa move on tapi bisa sambil kitanya juga tetap bisa memberkati orang juga dari pengalaman kita. Betul. Ya, Kalau bergaul dengan orang-orang yang kita sayang, yang kita berasa kehilangannya, Iya. pasti kita ada belajar sesuatu lewat kehidupan mereka ya, yang akhirnya tuh hal-hal yang baik. Karena kan orang yang biasanya kita kehilangan kan yang kita deket banget ya, Chel, suka ngobrol, kayak itu. Nah itu aku berasa sih memang jadi legacy lagi ya, itu kayak mewariskan hal-hal iya, dalam kehidupan mereka ya gitu. kalau yang ku inget tuh ya si omaku itu orangnya sangat murah hati. Jadi kalau ada orang yang susah maunya nolong, bantu Iya. gitu. Terus kalau lihat orang yang kadang hanya pembantu aja gitu, buang sampah gitu, dia bisa sini kasih uang. Ih, sama banget kayak omaku yang kasih tahu tuh kalau jalan di pasar baru nih, nuntun aku udah jalan, tiba-tiba dia berhenti. Tunggu katanya. Terus dia Ambil buka apa? dompet. Aku lagi lihat kiri kanan, terus dia mundur lagi, dia balik lagi, ternyata dia lewatin itu tukang pengemis, tukang minta-minta itu udah lumayan jauh loh gitu, tapi tetep dia bisa berhenti, tunggu terus dia balik lagi, dia balik lagi dikasih dulu duitnya gitu. Iya, jadi legasinya tuh compassion-nya ya. Compassion-nya bener. Aku sekarang juga jadi kalau Jadi lihat seperti itu yang ya? iya, kalau ngeliat kayak misalnya ada yang kasihan gitu ya udah ingat oma. Tapi jadi Iya. legasinya turun sendiri ya. Ngajarin. Iya, jadi kayak udah lihat contoh mungkin ya, kita udah Nenekku suka bagi dicontohin. nasi sama makanan ke tetangga. Iya. Terus gue sekarang kalau punya nasi, punya makanan, ingetnya tetangga, bagi tetangga. Iya. Karena nenek gue gitu. Iya, banyak hal baik. Kalau perhatiannya Mami gimana? Turun nggak ke Mami Acel sekarang? Acel teleponin cicikin. Udah makan belum? Iya, gimana? Kalau dia sih, dia ini sekali sama keluarga sih. Kalau si Mami, Care ya? ya care sama, karena kan dia memang yang jadi, ini kan Mami mertua ya. Dia itu, jadi walaupun dia Mami mertua, aku juga ngerasain dia seperti mamiku sendiri sih. Ya, karena dia menganggap aku benar-benar kayak anaknya gitu, bukan mantu. Nah, jadi aku belajar tuh bagaimana dia itu bersikap sebagai mertua dan mantu gitu. Jadi aku belajar, oh di situ dia tidak pernah menjelek-jelekan mantunya, tapi dia selalu mengatakan yang positif. Walaupun mungkin nggak seperti itu, tapi dia selalu ngomongnya yang, wah aku tuh Positif begini hal-hal yang baik yang dia kasih tahu ke orang-orang gitu. Nah jadi di situ aku bisa belajar, oh iya sebenarnya aku juga nanti harus menjadi mertua Tua yang kayak gitu yang ya. seperti itu gitu. Itu aku Biasa belajar. ya, Dan Yang sama gak adik-adik dan sama adik-adiknya juga ya. Dia ini sekali karena kan dia pekerja keras. Dia iniin adik-adiknya. Support Dia- adiknya. Iya. Support adiknya. Jadi karena dia yang paling tua gitu kan. Jadi dia yang kerja untuk adik-adiknya dulu untuk support sekolah. ya. Kalau zaman dulu kan gitu ya. Gitu. Kalau Nain yang buat pelajaran dari itu, Papi. legacy dari papi. Papi itu baik banget. Gini loh, dia sangat support keluarga
keluarganya dia kan 4 saudara ya. Iya. Papiku itu tuh benar-benar support banget saudara-saudaranya yang lain gitu. Anak tertua? Anak paling kecil justru. Oh, Hebat. Nah, terus Anak paling kecil. Jadi dia support banget saudara-saudaranya yang lain. Dia care. Terus dia tuh kalau misalnya nolong tuh nggak setengah-setengah gitu loh Kak. Kalau padahal mungkin dia sendiri belum tentu ada uang segitu banyak, tapi dia lihat mungkin yang itu lebih perlu gitu. Jadi kadang-kadang mamiku bilang, aduh papi pasti papa tuh ya kalau udah nolong katanya dia kadang-kadang gitu semuanya Total. gitu. Iya. Nolonginnya total ya. Iya. Jadi dia ya itu membekas sama aku. Jadi itu pelajaran juga buat aku gitu loh bahwa ya naing seperti support. itu ya. aku seperti itu ya. Sama Seperti itu. keluarga. Ya karena ya aku belajar mungkin dari si papa gitu loh. Walaupun mungkin papa kan anak paling kecil tapi dia bisa sama cici-cici kokonya. Tapi kalau aku anak paling besar, aku belajar juga gimana support adik-adik. Ya, itu dari orang yang kita sayangi, kita bisa belajar ya, ada legacy yang Iya. kita bisa juga bagikan ke orang lain gitu. Iya, kalau aku belajar sesuatu sih. Jadi ternyata ini kemarin nonton film ya, lucu juga gitu. Tapi dapat sesuatu. Jadi ada kata-kata gini, dia bilang kehilangan itu nggak ada obatnya. Rasa kehilangan orang yang kita sayang, kita kasih itu nggak ada obatnya dan kita nggak bisa. Gimana ya gimana caranya supaya saya nggak merasa sedih lagi? Dia bilang itu nggak akan bisa. Ada masa-masa di mana ketika kita mengenang orang-orang yang kita sayangi udah nggak bersama kita lagi, kita pasti sedih dong gitu ya. Jadi kita nggak boleh merasa gimana ya saya mau lepas dari ini, nggak bisa gitu. Jadi kita harus berdamai. Memang ada masanya ketika kita mengenang orang itu mungkin kita merasa kehilangan, kita sedih lagi. Iya, nangis lagi. Nangis lagi gitu ya. It's okay gitu. Dia bilang nggak apa-apa gitu. Terima itu, berdamai dengan itu. Tetapi kita lihat, kita belajar hal positif kan gitu ya. Justru dengan tidak adanya orang-orang itu gitu. Apa yang mereka tinggalkan gitu, itu warisan positifnya, itu warisan yang sangat berharga buat kita. Bener nggak? Kenangannya itu, memori bersama orang itu gitu. Itu yang membuat itu tuh kayak harta yang bernilai yang ditinggalin buat kita gitu ya. So, buat sahabat-sahabat perempuan, ya saya percaya yang punya pengalaman kehilangan itu bukan cuman kita berempat di sini, tapi sahabat-sahabat perempuan di luar sana, ataupun ya mungkin sahabat laki-laki ya, bukan cuman para perempuan, juga mengalami kehilangan. Tetapi ingat, jangan sampai kesedihan, rasa kehilangan itu menghambat langkah kita, membuat kita nggak bisa move on. Ya. Kita harus berdamai dengan rasa kehilangan itu. Dan kita pakai kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan positif bersama dengan orang yang kita cintai, itu menjadi satu pelajaran ya, satu hal yang mendorong kita, membangun kita untuk kita meneladani mereka. Mungkin nggak bisa kita lihat secara kasat, maksudnya secara visual ya. Tapi aku percaya ada sesuatu yang ditinggalkan di sini gitu. Ya kan? Ada sesuatu yang kita ditinggalkan di sini. Tapi ada nih ya kenangan yang paling yang lucu lah ya, yang kebiasaan dari omaku tuh ya. Aku tuh setiap pagi ya kalau bangun ya, pasti kebangunnya sama suara oma yang manggil pembantu terus sambil ngomel, "Sumi, eta teh belum dietakan ngomelnya dalam bahasa Sunda. Jadi kenapa saya tuh sekarang bisa ya ngedengar bahasa Sunda. Karena aku bahasa Sunda itu bahasa yang paling indah didengar. Jadi kalau orang Sunda ngomel atau berantem, kayak ngomel. Iya. Terus sama satu lagi gini nih ya, aku paling sama Oma tuh nyerah tuh gini. Oma kalau udah tahu aku suka, misalnya aku suka sate ayam. Tiap hari dibeliin sate ayam kesukaanku sampai aku nyengir. Sampai Oma jangan. Besok dia beliin lagi, udah bosen. Baru dia nggak beliin. Sama tuh, kalau mertua aku juga gitu tuh. Setiap kali kita tahu kita datang,
Dibelinya itu. pastel. Mending berapa? 30, 50 udah kayak udah mau kayak pesta. Iya. Terus menunya sama terus Menunya nggak? Pastel. Tahu kamu suka pastel ya? Karena dia tahu cucunya tuh suka pastel. Jadi dibeliin terus kalau setiap kali dibeliin pastel datang. terus. Iya. Terus sampai nyerah kayak gue nggak? Nggak ya? Nyerah. Oh nyerah. Itu terakhir. Please, Terakhir Oma, loh jangan itu. pastel Jangan lagi. dibeliin Nggak lagi. usah. Iya nggak usah. Kan baru kemarin. Orang di kulkas aja masih ada gitu mau dibeliin lagi. Masih Gitu. 30 Oma di Iya. Aduh. lucu ya. Terus Nah ini ada yang lucu. nah nggak ada si yang lucu. Papi. Kalau papiku terakhir itu karena kemarin terakhir ada matanya itu kan kantong mata ininya kan turun kan. Jadi susah kalau ngebaca. Terus dia bilang gini, boleh nggak dikasih itu? Ya, kan kita ada Scott itu tuh. Jadi pakein katanya. Tapi bener dengan kayak gitu dia seneng gitu. Jadi dia bisa ngelihat dengan mata terbuka. Kamu ada fotonya? Nggak ada. Jadi sampai ditarik gini. Aduh susah nih papi kalau mau baca susah. Jadi coba kasih nih dia kasih itu nih. Jadi bener dia gitu terbuka matanya. Kenang-kenangan itu tuh. Kamu minta Kalau aku yang diplaster. lucu omaku gitu, kenangan dia lucu. Jadi dia kan suka baca koran, terus dia baca apapun dengan suara bersuara keras gitu kan. Terus dulu dia hobi banget bacanya itu Pos Kota. Kalian inget gak dulu Iya, ya? iya. Koran Pos Kota itu kan isinya kriminalitas gitu. Iya. Iya. Terus dia kalau baca tuh ada satu hari dia baca gitu ya. Jadi ceritanya itu ada perampokan atau apa gitu ya, perampokan. Tapi terus daerah Jakarta Pusat. Aku kan nenekku si Oma tinggalnya di Pasar Jakarta Baru gitu ya. Terus aku begini, aduh Lin, udah deket sini. Dia jadi dia merasa penjahatnya udah dekat. Lucu Jakarta Pusat tuh. Lihat masih jauh banget. Ada Sima itu kadang ya dia lucu sih orangnya gitu, dia ada hal-hal yang gitulah, suka tingkah lakunya aneh-aneh, lucu-lucu aja Sima. Ya mungkin sobat perempuan ya juga punya pengalaman kehilangan orang-orang yang kita sayangin, orang-orang dekat sama kita. Mungkin sahabat perempuan bisa berbagi cerita ya, atau mungkin ada komentar ya, mau berbagi cerita lucu, cerita kenangan sedihnya dan lain sebagainya, silahkan ketik aja di kolom komentar. Terus dukung kami dengan cara Like, share, dan subscribe. Di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat kita semua.